Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran hari ini Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa masing-masing. Semoga untuk bertemu dengan saya, Ibu Intan ya. Bagaimana Ibu dari Universitas Malang yang sedang menjalankan praktik mengajar lapangan di Hai. Itu kafe piro kan? Kampung gue paling ABC. Sepertinya sinyalnya Mbak Intan hilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dari hari ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu di sini mau memperkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Intan dari Universitas Islam Malang, di mana Ibu sekarang sedang menjalani praktek mengajar lapang atau PPL di MTS Hasyim Asy'ari. Ibu di sini ingin bertanya, apakah ini semua sudah masuk, Bu, murid-muridnya? Sampun nggih, Bu? Ya. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. 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 Alhamdulillah. Tetap semangat belajarnya meskipun kita lagi di era pandemi seperti ini. Kita belajar daring, jarak jauh, tetapi semangat kita tetap membara ya. Kemudian ini untuk pelajaran daring ke depan, mohon di-mute ya, anak. Jangan ada yang menyalakan speaker. Ini Muhammad Mas Yuri Kolis, kalau bisa di-mute Mas. Muhammad Mas Yuri Kolis. Ya. Ya, pastikan semua di-mute ya. Kemudian untuk absensi atau presensinya bisa langsung presensi satu persatu ya. Nanti di Zoom langsung sebutkan nama sama nomor absen. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang bab teks cerita fantasi. Ibu share dulu PPT-nya.
Nah, sudah muncul semua ya? Sudah. Di handphonenya Sudah, Bu, masing-masing. sudah. Ya. Sudah. Ya, suaranya Ibu di sana jelas ya? Ya, langsung saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teks cerita fantasi. Ya. Oke. Nah, kalian pasti pernah melihat film atau cerita seperti Harry Potter, Transformer, cerita fabel, atau cerita rakyat. Nah, itu semuanya adalah cerita teks fantasi. Itu semua masuk dalam teks cerita fantasi. Kemudian selanjutnya, apa itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai ribuan pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Ya, untuk selanjutnya, kita memasuki ciri-ciri teks fantasi. Nah, ciri-ciri teks fantasi, di sini ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Di sini yang disebut ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius, yaitu cerita fantasi mengungkapkan hal-hal spiritual, kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemukan di dunia nyata. Pada cerita teks fantasi itu dijadikan hal yang sangat biasa. Tokoh atau latar cerita itu dijadikan tidak ada di dunia nyata, seperti magic atau spiritual, seperti itu ya. Kemudian untuk ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka di sini dalam cerita teks fantasi bersifat sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan cerita yang menarik di dalam teks cerita fantasi tersebut. Contohnya, ada di pertempuran Komodo dan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya dulu ya. Mungkin anak-anak ada yang pernah melihat ceritanya atau enggak. Kemudian selanjutnya untuk yang petualangan di balik pohon kenari, di mana di situ yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda atau zaman Jepang, lalu ada kegelapan menerima dalam pertumpukan meteor. Ya, untuk selanjutnya yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu ya. Di sini kita bicara latar. Peristiwa yang dialami tokoh itu terjadi ada dua latar, yaitu satu latar yang masih ada di kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur atau latar itu cerita fantasi memiliki kekhasan. Satu, yaitu menembus ruang dan waktu. Jalinan peristiwa dalam cerita fantasi itu berpindah-pindah dari berbagai ruang dan waktu. Misalnya, pada hari ini itu terjadi masa lampau atau masa depan itu juga terjadi pada hari ini juga. Intinya itu tidak bakal terjadi di kehidupan nyata. Adanya cuma ada di cerita fantasi. Kemudian, nomor 4, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Nah, tokoh dalam cerita fantasi itu dibuat yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang ada di poin 3 tadi. Tokoh memiliki sifat misterius yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh bisa terjadi di zaman yang berbeda, zaman sekarang, zaman lampau, dan masa depan. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 5, fiktif semata. Fiktif semata artinya terjadi bukan nyata, bisa dibuat seperti kehidupan biasa, tapi diberi fantasi, seperti itu. Untuk bahasa cerita teks fantasi itu menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, atau bukan bahasa yang formal. Itu ya. Selanjutnya ada 2 jenis teks fantasi. Yang pertama yaitu cerita fantasi irisan atau cerita fantasi total.
Kemudian yang kedua, cerita fantasi sejaman atau lintas waktu. Di sini yang dimaksud cerita fantasi total itu berisi variasi pengarang dalam suatu objek. Pada kategori ini tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya nih, cerita fantasi Nataga. Nah, cerita fantasi Nataga itu cerita fantasi total penulis, jadi semuanya itu rekaan pengarang. Bedanya dengan cerita irisan, yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi yang menggunakan dalam kehidupan nyata. Misalnya cerita kartun on the Ship, itu kan menceritakan domba-domba yang hidup di peternakan. Nah, sedangkan kita hidup di kehidupan nyata itu, kita juga pernah memiliki hewan peliharaan seperti domba, seperti itu. Jadi dibuat seperti kehidupan nyata, tapi dalam bentuk fantasi atau kartun. Kemudian yang kedua yaitu cerita fantasi sejaman atau lintas waktu. Nah, cerita fantasi sejaman itu berarti digunakan pada suatu masa. Misalnya cerita fantasi yang terjadi masa kini, masa lampau, atau masa depan. Sedangkan lintas waktu yaitu menggunakan latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dan masa lampau itu dijadikan satu dalam waktu yang sama. Gitu. Selanjutnya kita memasuki struktur teks cerita fantasi. Di sini ada tiga yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Satu, orientasinya berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Yang kedua, yaitu komplikasi, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan, sehingga masalah memuncak di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Di sini contoh orientasi berisi tentang pengenalan latar tokoh serta konflik, yaitu contohnya seperti ini. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Nah, pengenalan tokoh itu ada di Andi, Handi, dan Dani. Kemudian pengenalan latar, mereka sedang berada di Candi Trowulan. Untuk anak-anak ini PPT-nya tolong jangan dicoret-coret ya. Di sini Ibu nggak bisa baca, kemudian teman-temannya yang lagi menyimak juga nanti terganggu. Jadi jangan dicoret-coret ya. Tolong kerjasamanya. Iya, banyak yang nggak kelihatan. Oke, selanjutnya contoh komplikasi. Contoh komplikasi di sini kan berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak. Contohnya gini, di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya. Nah, komplikasinya di sini dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh. Pengenalan tokohnya adalah Andi mengubah latar atau menebus latar ke zaman yang berbeda, yaitu dia menatap tembok dan sekelilingnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya resolusi. Untuk contoh resolusinya, mereka bertiga menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Di sini adalah konfliknya adalah tugas, masalahnya adalah tugas, dan mereka sudah menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kebahasaan. 1. Teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kami, dan nama orang. Contohnya seperti ini. Mereka segera pergi ke istana.
kata ganti mereka itu merupakan kata ganti orang ketiga. Kemudian, teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Penulis cerita fantasi dapat menghadirkan pilihan kata, diksi, sebagaimana ditemukan pada kaidah kebahasaan teks paragraf deskripsi. Contohnya seperti ini. Saat tengah malam, Ratu menangis di kamarnya. Nah, saat tengah malam itu latar waktu, kemudian Ratna menangis, itu latar suasana, dan di kamarnya itu latar tempat. Kemudian yang ketiga yaitu teks cerita fantasi menggunakan kata metafora atau kiasan dan personifikasi atau perumpamaan. Sebelum saya lanjutkan, mohon ya untuk anak-anak jangan mencoret-coret PPT-nya. Soalnya teman-teman yang lainnya terganggu, nggak bisa baca. Ibu di sini juga terganggu, nggak bisa baca. Gitu. Mungkin jangan dipencet-pencet ya, ini apa namanya layarnya, biar nggak muncul coret-coretan. Jadi dibiarkan saja. Tadi sampai di ketiga. Poin ketiga itu contohnya seperti ini. Setelah buku terbuka, aku tersesat ke masa lampau. Kata setelah itu menunjukkan konjungsi temporal. Kemudian, teks cerita fantasi menggunakan kata penghubung atau konjungsi penada untuk urutan waktu seperti pada teks narasi. Contohnya seperti ini. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar. Nah, kata tiba-tiba itu menunjukkan rasa keterkejutan. Oh, alien yang sangat besar sudah datang, seperti itu. Kemudian, selanjutnya di poin kelima ada teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa. Di dalam cerita. Contohnya, ini kan teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung. Contohnya seperti ini. Raksasa itu mengejar kita, teriak Vanna dengan kabur. Nah, itu ungkapan spontan dari sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa ungkapan langsung seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saja untuk PPT-nya. Nanti bisa Ibu kirim ke Ibu Dati biar di-share ke grup. Ya. Sebentar. Nah. Oke. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanya. Silakan. Ada. Bu, kapan masuk Ya, sekolah? ya, Ya, Bu, kapan, Bu? Bu, kapan jika masuk ada, silakan sekolahnya, Bu? dinyalakan speakernya. Oke, enggak di-mute sekarang. Apa, Bu? Arsa nggak mau sekolah, Bu. Iya. Ada yang ditanyakan, mungkin kurang jelas atau bagaimana Ibu menjelaskan. Silakan. Sudah jelas. Anak-anak. Arsa nggak mau sekolah, Bu. Katanya males. Ini sudah dewasa, sudah besar. Anak saja. Kapan masuk sekolah, Bu? Saya pengen masuk ke MTS, Bu. Ya, Bu. Jika ngarit aja.
Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf Bu, memang ini rumahnya di gunung, jadi sinyalnya hilang-hilang terus Bu, ngapunten. Iya, untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, Cerita fantasi yang saya buat berjudul Putri Cinderella. Judul dari cerita ini telah menggambarkan keseluruhan dari isi teks dan dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang dialami pelaku utama dalam cerita ini adalah Cinderella selalu diperlakukan tidak baik oleh ibu dan kakak tirinya. Bahkan ia sempat diperlakukan sebagai pembantu. Dan kejadian itu terjadi di rumah ayah Cinderella atau di rumah Cinderella sendiri. Komplikasi cerita ini ketika Cinderella disihir oleh peri menjadi seseorang yang cantik dan menghadiri pesta pangeran serta lepasnya sepatu kaca Cinderella ketika hendak meninggalkan pangeran pada pukul 12 malam.
Pelaku utama sangat bereaksi terhadap konflik, sehingga konflik semakin meningkat. Konflik batin, karena memiliki keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri, sehingga mempengaruhi tingkah laku. Konflik dalam cerita ini mencapai puncaknya dan dikemas dengan unik, menarik, dan mengesankan. Resolusi dalam cerita ini adalah ketika Cinderella menemukan sepatu kaca yang cocok dengannya, dan resolusi ini terletak pada paragraf keempat. Dan amanat dari cerita ini adalah roda akan berputar. Ada saatnya kita di atas dan ada saatnya kita di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf banget ini karena memang kendala sinyal dan keterbatasan belajar daring. Mungkin dari anak-anak dan ibu guru memang kita lagi seperti ini ya Bu ya, belajar daring. Jadi saya juga tadi berusaha cari yang sinyalnya bagus juga masih keluar-keluar terus, nggak bisa seperti itu Bu. Mungkin itu tadi materi yang sudah saya sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk PPT sama videonya Ibu share di Ibu Dati, biar nanti di-share Ibu Dati ke grup kelas atau e-learning yang sudah ada di sekolahan MTS Hasyim Asy'ari, seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu kira cukup sekian, karena nanti kendala sinyal lagi, Bu keluar-keluar lagi ya. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk hari ini dan mohon maaf sekali lagi. Bisa di-live atau meninggalkan ini Zoom-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Tetap semangat meskipun dia bukan untukmu. Terus dirasani masuk. Waalaikumsalam. Menekan nih Mas. Ya aku nggak boleh. Mari. Kantor makan saus. Iku apa iku Zoom itu loh. Gila apa saiki? Kalau si bocil ngono. Cacat duwe lambe. Apa Kan duwe lambe bisu. Anak-anak Mau bisa keluar dengan klik live ya. Coba kamu di situ ada klik live, terus kamu bisa keluar, bisa mengikuti Zoom meeting hari ini. Gak mau. Oke. Terima kasih ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya Bu. Selamat.
Ya. Dadah. Lah gurune metu ana. Bye-bye Nur. Ya, silakan keluar. Klik left ya. Silakan Terima kasih sudah bergabung anak-anak. Saya nggak kenal tuh. Masih sendiri sih. Nggak bisa balik. Kok nggak bisa balik? Bisa. Jangan. Ini nanti masukin dikeluarkan bisa. Ambil buku kisah dikeluarkan. Ibu tahu buku sul. Iya Bu, sedang saya keluarkan satu-satu. Iya. Mohon dikeluarkan Bu. Paling anak-anak nggak ngerti caranya. Ini sedang saya keluarkan satu-satu. Bentar. Coba ya beda. Iya, apa-apa. Ayo emak-emak semangat, mesti anaknya daring. Kita nggak contoh strukturnya Bu Arek. Nampil no. Lo kan soalnya dia itu tuh bab struktur. Kan 3.3. Iku mang lek dia menyampaikan gambaran umum toh. Tak tangkap mang sajane apa materi maksudnya secara umum. Terus contoh teks iku lek iso di garis bawah apa dihitamkan. Iki lho jenenge apa? Lek ngarani latar iki. Ini lho jenenge keajaiban iku Dendi. Di blog itu lho kan ditampilkan ambil jelas ngono lho ya. Ya tak tahu di sana. Nanti ngono ku apa mana ya? Terganggunya emang Halo? Halo? Nggih. Nggih, tapi iki paling jam 15 langsung. Lek video tok mungkin ada kurang paham ya. Oh, benar. Dia mau jadi kameramen. Berarti itu jalan. Iya. Mana ya sih? Terus mengidentifikasi unsur ya. Menentukan jenis cerita. Iya, makasih ya. Iya, Bu. Mak dikasih. Hah? Update apa ya? Muncul. Lanjut. Mungkin ini bisa ditokno situ-situ arek-arek gak ngerti. Sudah kandang wis krungu kok gak disebutkan. Durung disebut. Dek iku malah akhirnya iku terlalu luas jare aku. Ora saja fokus iku lah fokus sing nang golongane latare, tokohe, iku sapa sing dimaksud bentuke. Tapi dek iku iso merambah nandi-nandi ngono. Sampai struktur sing gorong wayahe diomongno. Misalnya digawe ngene iso. Video urutannya video diputar, video nanti setelah video dalam bentuk teks. Nanti video jadi sinopsis kan. Nah, setelah itu dikai apa? Irang-irang warna-warni misalnya di blog. Nah, anak-anak bisa lebih paham. Jadi tanya mangku. Ika ya, Ika ndi kan anak sampean. Ika ya. Ini Mbak Ika kemana ya? Tadi Mbak Ika kemana ya? Oh iki ya. Ana bono. Ono berarti. Ana iki connected ya. Sampean metu tapi iki ono sih ya. Video mang sesuai apa? Video yang mang. Video itu mang kan sinopsis aslinya. Iya, tapi itu sajane iku dibuat filmnya iku tapi videone mang iku videone iku jare aku emang lese ke strukturnya.
Kayak itu ajaknya aku ditunjuk. No, tokohnya itu siapa? Orientasi. Oh iya. Emang gitu. Padahal kayak itu. Berarti itu pembenahan ya. Trailer, lu nggak no? Lu nggak no? Video trailer tapi yang film itu sudah sering muncul. Bisa aja anak-anak. Kan trailer itu kayak kurang menit, sedikit dong. Mbak Ika, saya Terus dalam bentuk sampai di KI analisis di blog terusin dulu. Iya, sampai cari dulu. baik ibu-ibu dan bapak. Karena bahan kurang sesuai, ini udah masuk. Nih, nilai tapi Lah ya kita tahu, no, tapi kita belum bisa kurang sesuai. Jadi kayak itu terlalu meluapkan sampai hal yang pokok seharusnya disampaikan, tidak disampaikan. Berarti pemilihan media pembelajaran. Ini Mbak Intan Bahan ajar. Halo? Iki mas perempuan? sepertinya saya tadi salah memencet milik Halo? Ika. Ya, saya sepertinya tadi salah memencet milik Bu Ika, jadi Bu Ika keluar, tidak bisa masuk. Atau ganti di Zoom yang Enggak baru ya? apa-apa. Atau di sini Enggak saja. apa-apa, Mas, Bu. Di sana ini dulu saja ya. Iya. Nggih. Jadi dari saya dulu ya Bu. Saya tambahannya tadi mungkin karena kendala sinyal, jadi biasanya saya pun kalau kendala sinyal atau ada masalah dengan apa komputer atau apa itu kadang kurang fokus karena sudah hilang fokusnya karena ada kendala gitu. Jadi saya pikir tadi itu sudah baik, akan tetapi lebih baik lagi jika contoh PPT-nya itu lebih dicontohkan teksnya yang mana, dimunculkan lagi. Jadi tidak sekedar teori, tetapi sudah masuk ke contoh teks yang cerita fantasi itu yang mana, dinamakan fantasi itu karena apa. Nah itu bisa diberikan contoh. Kemudian, sebentar, ini ada yang masuk, saya log dulu ya. Saya tadi itu juga sebetulnya tidak tahu kalau ternyata PPT itu bisa dicoret-coret oleh siswa. Jadi saya sepertinya enggak lihat di Zoom-nya kalau itu bisa dilakukan oleh semua. Jadi nanti saya perbaiki lagi di Zoom yang berikutnya agar tidak bisa diapa-apakan oleh siswa ya. Ya memang semuanya belajar ya. Saya juga belajar, Mbak Intan belajar, siswa juga mungkin belajar. Jadi ya seperti itu biasalah. Kemudian tadi karena mungkin sudah banyak sekali kendalanya tentang internetnya sehingga fokusnya kurang, sehingga ada seperti pertanyaan. Kalau untuk memudahkan, saran saya itu lebih mudah lagi kalau pertanyaannya disuruh saja mengetik di chat. Jadi nanti Mbak membacakan. Contoh, baik anak-anak sekarang ada pertanyaan dari penjelasan saya, nanti selama saya menjelaskan, contoh ya ini, selama saya menjelaskan, kalau anak-anak ada yang tidak paham, ditulis saja di chat, nanti Ibu baca. Nah, itu meminimalisasi komunikasi. Kalau Mbak Intan langsung bertanya ke siswanya, nanti kan akhirnya yang on speaker-nya itu kan banyak. Kalau speaker-nya yang on banyak, jadi kan ini tidak usah pakai virtual background. Kalau yang on-nya banyak, jadi itu kan mengganggu. Jadi lebih baik Mbak Intan atau teman-teman yang lain itu dimudahkan dengan cara siswa teman-teman atau anak-anak
silakan menulis pertanyaan di kolom chat. Jadi Mbak Intan harus sering membaca chat. Oh, contoh ada pertanyaan ini. Oh, contoh contoh lain dari teks cerita fantasi itu apa saja, Bu? Nah, dibacakan lagi oleh gurunya. Kemudian diberikan contoh. Jadi itu bisa. Jadi kita pergunakan fasilitas yang ada di Zoom ini, kolom chat, kemudian pertanyaan. Nah, ini kan anak-anak tadi juga saya tidak tahu sih itu memang sengaja bertanya atau tidak, karena kan bisa raise hand, bisa tanya di sini kan, angkat tangan itu sebetulnya bisa. Jadi kalau bisa menggunakan fasilitas ini, itu bisa diberitahukan. Lebih baik instruksi di awalnya itu diperjelas lagi. Hari ini anak-anak kita belajar menggunakan Zoom. Kalau ada pertanyaan, boleh angkat tangan dengan raise hand. Atau kalau ingin ada pertanyaan selama Ibu menjelaskan, langsung saja diklik atau diketik di kolom chat. Nanti Ibu bacakan. Nah, itu memudahkan komunikasi antara gurunya dan siswanya. Begitu. Yang lainnya saya pikir sudah begitu saja. Silahkan saya kembalikan ke Ibu Guru Pamong, Ibu Dati. Silahkan. Masih di mute. Sebentar Bu, masih di mute. Di unmute dulu, biar terdengar suaranya. Nah, sudah. Iya, terima kasih. Iya. Betul yang disampaikan sama Bu Elva. Anak-anak memang ya begitu itu, mohon maafkan. Ya, memang anak-anak itu karena mungkin Zoom itu baru. Jadinya anak-anak itu masih ingin mencoba-coba. Nah, itu. Apa ya, semua sudah disampaikan Bu Elva. Kalau saya lihat sebenarnya anak tadi itu awal-awal antusias. Nah, mungkin karena tadi slide yang ditunjukkan terlalu banyak gitu ya, sampai yang materinya sampai jauh gitu ya. Nah, itu mungkin nggak ada ice breaking berhenti sejenak misalnya untuk memberikan itu akhirnya anak-anak saya lihat ada yang tidak tiduran, ada yang ya begitu-gitu. Nah, tapi sebenarnya sudah bagus. Saya lihat dari keterampilan penggunaan media sudah bagus, sudah pakai PPT, PPT-nya sudah menarik, sudah jelas, ada video. Kemudian keterampilan mengelola kelas juga sudah bagus. Artinya ketika anak membuat sebuah kenakalan, sedikit kenakalan, sudah berani menegur. Tolong anak-anak jangan mencoret-coret, tolong anak dimatikan. Itu sudah bagus. Saya lihat gurunya juga sangat antusias. Penguasaan materi sebenarnya sangat bagus ya, tapi saya lihat tadi itu terlalu luas, gitu, kurang fokus. Kan kita ini masih 3.3, pertemuan 1. Jadi masih membahas tentang apa sih sebenarnya teks fantasi itu, hal-hal ajaib apa yang muncul. Nah, itu justru kurang diulas. Ya, seperti katanya Bu Elva tadi, seandainya ada teksnya gitu ya, bisa kita lihat. Tadi kan sudah ada video. Nah, ada videonya, kemudian ada teksnya. Nah, tokoh itu ini anak-anak. Nah, kita blog tokoh. Hal ajaibnya itu seperti apa? Dari teks itu terus kita blog. Hal ajaib ini loh. Kalau kamu di cerita lain juga bisa menemukan. Misalnya begitu, Ibu. Kemudian yang saya tadi itu anak-anak merasa masih seru gitu ya. Saya lihat di chat waktu saya suruh anak-anak sudah bisa keluar gitu ya. Tapi anak-anak masih tidak mau, masih seru Bu. Sebenarnya seru Bu. Tapi sayang ya, tadi penutup tiba-tiba ditutup gitu aja. Entah seharusnya ada kesimpulan atau ada apa. Terus kan ini sebenarnya sudah disiapkan Google Form-nya untuk menilai anak-anak seberapa hari ini. Nah, itu seharusnya tadi disampaikan. Seharusnya tadi disampaikan. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini berlangsung sangat baik meskipun ada kendala.
Nah, untuk mengukur pemerolehan kita pembelajaran hari ini, Bu Intan sudah menyiapkan Google Form misalnya beberapa pertanyaan. Mungkin begitu aja, Bu. Iya. Baik, terima kasih Bu Dati. Yang terakhir berikutnya dari Mas Robi sebagai pengamat. Loh, ini ada Bu Nur Hasanah, Bu. Oh iya, monggo. Nggak kelihatan orangnya. Iya. Ini monggo. Ya. Ada Bu Nur Hasanah. Silakan Bu Nur. Kalau Bu Kusnul izin sebentar. Nggih. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Nah, mungkin tambahannya dari saya. Tadi mengenai materi yang disampaikan dalam video, itu sepertinya kurang tepat karena di situ ada orientasi, komplikasi dan penutup itu adalah strukturnya. Ya. Seharusnya yang dibahas adalah inti pada unsur intrinsik ekstrinsiknya. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya misalnya diputarkan trailer dari film animasi misalnya, kan cuma beberapa menit begitu ya. Setelah itu ditampilkan sinopsis dari cerita tersebut, terus sinopsis itu di blok bagian misalnya latar waktu, latar tempat, terus temanya yang mana, tokohnya yang mana. Misalnya seperti itu, mungkin saja anak-anak akan lebih paham. Nah, untuk tertarik begitu ya Bu ya. Tertarik ya. Untuk filmnya itu trailernya yang kira-kira anak-anak itu udah familiar begitu, udah sering dilihat. Jadi kan seandainya anak-anak melihat trailernya saja itu sudah tahu, oh ini ceritanya seperti ini. Jadi misalnya tadi itu amanat pada cerita itu sebenarnya di video sudah ada di bagian akhir. Tapi sepertinya ya kurang tepat. Tadi amanatnya saya ingat itu kadang kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah seperti itu. Jadi kalau untuk bahasa anak-anak itu sepertinya kurang paham. Mungkin amanat itu dalam kalimat yang lain. Nah, berarti pembenahannya di bahan ajar berupa video teks cerita fantasinya. Nah, jadi urutannya misalnya bisa dibuat berurutan materi inti berupa unsur-unsurnya, kemudian video pendek atau trailernya, kemudian sinopsis yang di situ sudah diblok unsur-unsur intrinsiknya. Seperti itu. Insya Allah seperti itu tambahannya dari saya. Sudah mungkin itu aja Bu tambahnya. Baik, terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Ya, Bu Nur tidak ada ya? Yang sudah. Baik, ada Pak. Iya. Pak Robi, silakan. Oke Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam juga buat guru pamong saya Bu Hasanah. Oh iya. Iya. Ya ini Bu, saya bukan apa sih, ya berdasarkan hasil hambatan saya terhadap praktikan Mbak Intan, ini saya catat beberapa poin sih Bu. Secara materi mungkin ya apa yang disampaikan oleh guru-guru pamong itu benar Bu. Bahkan saya mencatat itu kan dari awal, dari pengertian, ini sampai ke aspek kebahasaan itu yang disampaikan Mbak Intan. Dalam satu pertemuan otomatis ini sangat panjang Bu. Itu berapa kali yang dibahas dalam satu kali pertemuan kan. Kemudian Bu, dari aspek di bagian pendahuluan saya masih mencatat di ininya mungkin di penyampaian tujuan pembelajaran sama dengan aspek nilainya masih belum. Kemudian di bagian ini, di bagian apa? Di bagian inti itu penyampaian materi masih terkesan teks Bu. Jadi Bu Intan itu secara bahasa yang digunakan itu bahasa teks, bukan bahasa yang lebih apa istilahnya? Lebih bahasa keseharian gitu Bu. Jadi kita mudah dipahami gitu, atau mudah dicerna oleh siswa.
Kemudian di bagian terakhir Bu, di bagian penutup ya benar kata si Guru Pamung juga itu Bu Dati itu bahwa yang bersangkutan atau Mbak Intan itu apa istilahnya menutup dengan tiba-tiba, nggak ada penyimpulan, nggak ada refleksi, nggak ada umpan balik, nggak ada tindak lanjut, kemudian nggak ada ya saya dalam kapas ini saya memang sekarang hanya mengamati ya Bu, bukan dalam artian saya apa istilahnya saya terlaluan juga. Bahkan saya aja kemarin aja banyak juga kekurangan gitu. Udah Bu, mungkin itu aja Bu. Keseluruhan sih bagus ya Bu saya. Sekian Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofi. Yang terakhir, bagaimana Bu Intan sendiri? Silakan. Ya, aduh Bu. Saya mohon maaf sekali buat ibu-ibu yang ada di MTS Hasyim Asy'ari, juga Bu Elva, juga teman-teman. Karena memang kendala sinyal atau bagaimana ya Bu ya. Ini tadi sudah saya isi kuota internet, tapi tetap keluar sendiri. Saya enggak tahu itu bagaimana ya Bu ya. Memang ini kendala aplikasinya atau mungkin sinyalnya juga. Kemudian untuk hari ini saya terima kasih banyak untuk ibu-ibu MTS Hasyim Asy'ari dan juga Bu Elva, juga teman-teman selama kita PPL. Terima kasih juga Ibu untuk bimbingannya, kemudian untuk waktunya. Saya mohon maaf bila ada banyak salah. Mungkin hari ini saya belum maksimal untuk menyampaikan materi kepada murid-murid di MTS Hasyim Asy'ari, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin memang mampunya sampai di situ. Terima kasih banyak. Itu aja Bu. Baik, sudah seperti itu Bu Intan. Baik, untuk lesson study hari ini kita selesai sekarang ya, Ibu dan Bapak. Besok kita bertemu lagi lesson study dengan Bu Ika pukul 9 lagi. Nanti akan saya perbaiki. Jadi biar tampilannya lebih bagus lagi. Begitu. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat. Bu Dati, salam untuk Bapak Ibu yang ada di MTS. Ya. Terima kasih, sampai jumpa besok Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa mengisi penilaian ya Bu Dati dan Bu. Iya. Terima kasih. Bu, iya. Nggih, kenapa Bu? Form penilaian saya itu loh kehapus. Oh enggak, ya udah jadi Bu, udah jadi. Mengisi di yang online itu Bu. Nggih. Ya, di situ. Iya. Terima kasih.